Next plot. Hua Jun pun dipanggil Komtung. Komtung menanyakan terkait pertarungannya dengan Hong Hui. Komtung menanyakan beban apa yang membuat Hua Jun menutupi aurasinya. Komtung merasakan ada aurasi yang begitu besar yang terpancar dari Hua Jun. Komtung menyuruh Hua Jun untuk mengembangkan dan melatih bakat alaminya karena Komtung sangat menyayangkan jika kekuatan alami seperti itu tidak dikembangkan, jadi mubazir emang ya. Next. Setelah diceramahin Komtung, Hua Jun pun sedikit merenung sambil berlatih di tengah gemerlap malam dan kesunyian alam yang ditemani hembusan angin serta cahaya rembulan. Keempat elemen mulai bersatu dalam satu si yang semakin menguat. Kita lihat perubahan Hua Jun setelah Komtung menceramahinya. Komtung mulai menunjukkan bakatnya satu persatu. Emang kuat, tapi ya mungkin skenarionya kayak gitu, bre. Next plot. Borikan dan pasukan Rauran yang sedang melakukan penyerangan ke garnison keempat. Scene berpindah di mana pasukan yang dipimpin oleh Komtung sedang dipersiapkan untuk pertarungan melawan Borikan dan pasukan Rauran. Di sini kita melihat Hua Jun saat Komtung menyerukan kalimat setia, berani, dan benar. Tapi Hua Jun hanya mengucapkan 2 kalimat saja, di mana kalimat benar dia tidak menyerukannya. Ya mungkin dia merasa masih mempunyai salah karena menutupi kebohongan gitu. Makanya dia nggak berani untuk bilang kalimat benar itu. Di tengah perjalanan menuju arena pertempuran, Hua Jun dan kawan-kawan melihat kawan seperjuangannya sudah gugur dibantai Borikan dan pasukan Rauran. Di tengah rasa was-was untuk berperang, Hua Jun mencoba memberikan semangat dan motivasi untuk temannya agar mereka tidak merasa ragu dan bisa melawan rasa takutnya. Ya emang sifatnya wanita gitu, jadi ya maksudnya emang dasarnya Hua Jun ini wanita, jadi dia sedikit memahami gitu perasaan hati, walaupun hati seorang lelaki gitu, karena hati seorang lelaki pun akan menangis jika ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Oke, next plot. Waktu tawuran pun tiba. Saat serangan pertama diluncurkan, si kampret Borikan malah mundur. Kampret emang, bacotnya aja yang ngeri itu orang. Greget saya. Kalau emang mau kabur kenapa harus ada tawuran-tawuran segala, kampret. Oke, next aja. Hua Jun dan pasukan sayap kiri pun disuruh mengejar Borikan, tapi saat pengejaran, teman Hua Jun pun gugur terpanah. Hanya tersisa 2 orang, dan begonya mereka malah kembali lagi, sedangkan Hua Jun terus melanjutkan pengejarannya. Kesel saya, greget banget liatnya. Temannya Hua Jun malah pergi, si Hua Jun juga malah melanjutkan, bukannya balik lagi. Gimana juga kalau dia mati, terus filmnya kan udahan dong kalau tokoh utamanya mati. Kan emang ini lagi seru-serunya gitu. Hua Jun kehilangan jejak mereka. Tiba-tiba Xianyang meluncur dari angkasa menghantam Hua Jun sampai terjatuh. Xianyang merasakan aura kebohongan yang ada di dalam diri Hua Jun dan memanfaatkan kebohongan itu untuk melemahkan Hua Jun. Dan Hua Jun tewas di tangan Xianyang. Tenang, jangan sedih. Itu hanya Hua Jun kok yang tewas. Hua Jun tewas oleh kebohongannya, tapi Mulan mulai bangkit menggantikan Hua Jun. Nah, disinilah sosok Mulan mulai terlihat dan mulai menunjukkan kehebatan serta kecerdasannya. Aura yang tertutup oleh kebohongan kini mulai tumbuh seiring kematian Hua Jun. Sang Phoenix mulai tersenyum dan 3 kata yang tertulis mulai menunjukkan keberadaannya. Kematian Hua Jun membawa pengaruh besar terhadap kekuatan Kaisar.
Xian Yang merubah dirinya menjadi ribuan burung dan mengurung pasukan Komtung dalam 1.2 koma. Pengurungan ini memang sudah rencana Borikan, di mana mereka akan menembakkan bola api pada titik prajurit berkumpul. Tapi Mulan mencoba mengatur strategi baru. Dia mengalihkan perhatian dengan menipu pasukan Borikan supaya menembakkan bola api ke arah salju. Saat bola api ditembakkan, dan itulah akhir dari pasukan Daurans. Komtung pun menanyakan keberadaan Hua Jun. Saat itu pula Mulan menampakkan dirinya untuk pertama kali. Jenderal Komtung marah dan murka kepada Mulan yang selama ini membohongi semua orang. Dia menganggap kebohongan Mulan adalah aib bagi mereka, termasuk keluarga dan negaranya. Komtung mengusir Mulan. Di sini saya greget, kesel gimana gitu sama itu jenderal. Kalau bukan Mulan yang melawan dan mengatur strategi, mereka sudah mati jadi panggang. Yah, greget saya, emang kampret jadah gak ada otak. Next. Karena ulah si kampret Komtung, Mulan pergi dan merenung. Tapi saya masih kesel banget sama si Komtung, kampret jadah tis. Gak ada akhlak emang itu orang, gak tahu terima kasih apa gimana sih. Oke lah, lanjut aja. Saat sedang merenung, tiba-tiba Xian Yang datang dan mencoba meracuni pikiran Mulan agar Mulan mau bergabung dengannya untuk menghancurkan kekaisaran. Tapi Mulan tetap setia dalam pengabdiannya walaupun dia diusir dari pasukan kekaisaran. Scene berlanjut, walaupun Mulan sudah diusir dan diancam supaya jangan menampakkan diri lagi di depan Komtung, Mulan tidak memperdulikan itu semua karena Mulan tetap memegang 3 kata, yaitu setia, berani, benar. Mulan menceritakan kepada pimpinan pasukan dan Komtung tentang rencana Borikan, di mana serangan terhadap Garnisun hanyalah pengalih perhatian saja. Saat semua pasukan terfokus pada Garnisun, Borikan akan menyelinap masuk ke dalam kekaisaran. Dan bangsatnya itu si Komtung bukannya percaya, malah bilang, kesal saya lihatnya. Itu orang emang gimana ya? Cangkeng musuh sekali. Oke, next. Setelah beberapa prajurit mempercayai Mulan, akhirnya si Komtung pun memberikan kuasa penuh kepada Mulan untuk memimpin pasukan kecil untuk menghentikan Borikan dan pasukannya. Dari tadi gitu, kayak kan gak ribet, gak pusing, kampret. Next plot. Scene berpindah ke Kaisaran, di mana pasukan Borikan yang dibantu Xian Yang berhasil masuk ke dalam kerajaan. Xian Yang masuk ke dalam pikiran kanselir kerajaan untuk berbicara kepada Kaisar jika Borikan menantang duel Kaisar di kerajaan baru yang sedang dibangun. Dengan lantang, Kaisar pun menerima tantangan itu. Kaisar Pegri Negre menuju tempat pembangunan kerajaan baru untuk melaksanakan ajakan Borikan berduel. Next, Mulan serta pasukan Komtung juga sampai di kerajaan. Saat Mulan dan yang lain masuk ke gerbang, gerbang ditutup dan ternyata ini hanyalah penyergapan yang dilakukan Borikan untuk mengurung seluruh pasukan kekaisaran. Komtung menyuruh Mulan untuk pergi menemui Kaisar, sedangkan mereka akan menghadapi pasukan Borikan. Saat Mulan sampai di singgasana Kaisar, Mulan hanya bertemu dengan Xian Yang menempati singgasana Kaisar. Di sini Mulan mencoba membujuk Xian Yang untuk mengatakan di mana keberadaan Kaisar. Mulan mencoba mengambil alih permainan pikiran Xian Yang, dan akhirnya Xian Yang mau membawa Mulan menuju keberadaan Kaisar. Kaisar sudah terperangkap oleh Borikan. Borikan? Kok jadi Borikan sih?
Siapa sangka Xian Yang mampu mengorbankan dirinya untuk menjaga Mulan. Ternyata yang jahat itu selamanya tidak jahat. Dan yang baik belum tentu selamanya baik. Pusing pemikiran seperti itu. Next. Terjadilah pertarungan antara Bor Ikan dan Mulan. Mulan harus kehilangan pedang ayahnya yang akhirnya dimenangkan oleh Mulan. Mungkin si Mulan juga ada ngelamunnya, takut nggak dikasih uang jajan sama ayahnya karena sudah menghilangkan pedangnya. Atau mikirin chat WhatsApp balasan dari tapi nggak mungkin. Caplok aja. Setelah semua yang dilewati Mulan, akhirnya Mulan diakui sebagai pejuang di kekaisaran dan sekaligus ditawarkan sebagai pemimpin petugas pengawal kerajaan. Tapi Mulan dengan rendah hati menolak karena dia punya alasan, yaitu keluarga dia lebih penting dari segalanya. Mulan pamit dan pergi meninggalkan kekaisaran. Terharu saya, jadi pengen nangis gimana gitu. Kalau nangis ini siapa yang baca teks narasi selanjutnya lagi? Suara saya habis, bre. Tibalah Mulan di kampung halaman, disambut dengan sambutan hangat dari keluarganya. Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena mencuri kuda, pedang, baju. Namun si ayahnya berkata jika itu semua tidak penting. Yang penting hanyalah putriku, yaitu kamu. Cocuit. Tiba-tiba Komtung pun datang dengan membawa penghargaan untuk Mulan yang telah menyelamatkan dinasti dari kehancuran. Hadiah berupa pedang yang bertuliskan setia, berani, benar, dan pengabdi untuk keluarga pun menjadi tanda jika dan sekaligus mengangkat citra buruk tentang wanita yang memiliki ciri pejuang. Dan film pun selesai, tamat, the end. Intinya bagus dan sangat bagus. Pesan yang saya dapat, jadilah diri sendiri jika ingin membuat semua bakat kita berkembang. Memang terkadang kita membutuhkan kebohongan untuk membuka kebenaran. Selama kebohongan hanya sebatas cara atau strategi, mungkin bisa ditoleransi. Dari 3 kata setia, berani, dan benar, saya mempunyai arti sendiri. Dari setia dalam satu tujuan kebaikan. Berani berbuat apapun selagi tujuan kita baik. Benar, benarkan atau benahi diri kita dari kesalahan di masa lalu. Dan yang terakhir, pengabdi untuk keluarga. Setiap apapun yang kita lakukan harus berdampak baik untuk keluargamu. Sekian dari saya dan kulicap.